Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-7 sampai 16. 2 Korintus 7 ayat 7 sampai 16. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah, betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu, mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan,
tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Judul renungan kita hari ini adalah Dipulihkan dari Dosa-dosa Kita, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene, sahabat Suara Kasih. Dosa ketika dilakukan manis rasanya, seperti mengecap gula dalam jumlah banyak dan intens melalui indera perasa kita, namun akibatnya bisa merusak jaringan tubuh karena kelebihan gula darah dalam tubuh. Saya diingatkan akan peristiwa di masa lalu, peristiwa di mana keadaan gelap dan dosa yang melingkupi. Secara fisik saya terlihat bahagia dan sangat bersuka cita, namun di dalam dasar hati ada luka yang menganga. Dalam satu masa, Tuhan mengingatkan saya akan dosa yang dilakukan dan pengakuan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan rekan sekerja seakan membuat saya merasa begitu pilu dan menyakitkan. Namun buah dari duka cita itu justru mengerjakan keselamatan yang tidak terkatakan. Ketika kita berbicara tentang dosa, maka ketahuilah bahwa dosa memisahkan kita dengan Bapa, yang merupakan jembatan kasih karunia akan pengampunan, yang mendekatkan kita kembali padanya. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat Alkitab ini mengingatkan kita akan dosa yang mengintip dan sangat menggoda. Namun kita harus berkuasa atas dosa tersebut. Sahabat Suara Kasih, dosa menelanjangi hidup kita dan membuat kita malu. Tetapi anugerah Allah adalah hidup dalam pemulihan dan kemenangan. Alkitab dengan tegas mengingatkan kita berulang kali akan keberadaan dosa, namun merendahkan diri yang sempurna pada Allah, memampukan kita melawan tipu muslihat iblis. Marilah kita renungkan, hidupilah firman Tuhan dan kebenarannya, percayalah dan berpegang teguhlah pada janjinya. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi saat ini, ketika hati kita terbuka dan siap dibentuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.